Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah, maksudnya diperhatikan begitu dari dari dinas yang sekolah yang jauh. Dan jawaban Bapak Ibu ini sangat berguna bagi pemerintah karena menentukan arah pembangunan Indonesia selanjutnya, ya, menuju Indonesia maju. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dikbud Kota Bau-Bau mengundang pelajar sekolah di wilayah perbatasan menjadi peserta upacara peringatan Hardiknas 2022. Badan Pusat Statistik kembali melanjutkan sensus penduduk pada 15 Mei hingga 30 Juni 2022. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 14 Mei 2022 bersama saya Odi Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 13 Mei 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 335 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.050.211 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 254 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.888.825 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 10 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.448 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke informasi yang pertama. Dikbud Kota Bau-Bau mengundang pelajar sekolah di wilayah perbatasan menjadi peserta upacara peringatan Hardiknas 2022 tingkat Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Alhamdulillah, maksudnya diperhatikan begitu dari dari dinas yang sekolah yang jauh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau mengundang sekolah-sekolah di perbatasan menjadi peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau Jumat pagi 13 Mei 2022. Sekolah-sekolah tersebut antara lain yang berada di Kelurahan Gonda, Palabusa, dan Kelurahan Sulaa. Salah seorang guru SD Gonda, Sisilia, ditemui usai mengikuti upacara mengaku anak didiknya baru pertama kali hadir jadi peserta upacara Hardiknas di pelataran kantor wali kota. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya mereka hanya mengikuti upacara Hardiknas di sekolah. Upacara di sekolah. Baru kali ini diundang. Iya, di sini ya, di sini yang sekolah yang di ujung. Alhamdulillah, maksudnya diperhatikan begitu dari dari dinas yang sekolah yang jauh. Untuk muridnya sendiri Bu, ini yang hadir berapa orang? 15 orang. Iya, kelas 5. Datang ke sini Bu, kapan? Mobil sana ada Cerdera. Di tempat yang sama, Kepala Dikbud Bau-Bau, Laude Aswad mengakui memang di tahun-tahun sebelumnya peserta upacara Hardiknas diikuti oleh pelajar dari sekolah yang berada di pusat kota. Namun di tahun 2022 ini dirinya memutuskan peserta upacara Hardiknas harus pelajar dari sekolah yang ada di perbatasan. Hal ini untuk membuktikan bahwa Dikbud Bau-Bau memberi perhatian yang sama untuk seluruh satuan pendidikan di wilayahnya tanpa terkecuali. Jadi peserta yang hadirin di rata-rata yang wakil sekolah ini dari SD SMP semua dari luar. Dari SD Gonda yang paling ujung perbatasan Kabupaten Buton dengan Kota Bau-Bau. Kemudian di wilayah utara sana kita undang SD berada paling ujung di Palabusa. Kemudian di wilayah arah barat kita undang dari SD Toba. Ini untuk menyampaikan mereka juga bagian dari Hari Pendidikan ini. Mereka juga bagian dari pemerintah kota ini. Mereka adalah bagian dari kita. Hanya kebetulan sekolahnya di luar, jauh dari pusat kota. Nah, Hari Pendidikan ini kita undang mereka.
Adapun upacara peringatan Hardiknas 2022 tingkat Kota Bau-Bau dengan tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar berjalan dengan lancar dan hikmat yang diwarnai dengan balutan pakaian adat Buton yang dikenakan oleh para peserta upacara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik BPS kembali melanjutkan sensus penduduk 2020 yang bakal dilaksanakan serentak pada 15 Mei hingga 30 Juni 2022. Di Sulawesi Tenggara, petugas yang diturunkan sekira 1.400 orang. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Dan jawaban Bapak Ibu ini sangat berguna bagi pemerintah karena menentukan arah pembangunan Indonesia selanjutnya, ya, menuju Indonesia maju. Demikian juga di Sulawesi Tenggara. Badan Pusat Statistik BPS kembali melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk SP 2020 yang bakal dilaksanakan serentak pada 15 Mei hingga 30 Juni 2022. Sasaran SP lanjutan ini akan lebih kompleks karena data yang dikumpulkan menghasilkan indikator tentang angka kematian bayi, fertilitas, angka migrasi, disabilitas, perumahan, pendidikan maupun di bidang kesehatan. Kepala BPS Sulawesi Tenggara Agnes Widyastuti kepada RRI usai menutup resmi pelatihan petugas sensus di Kota Bau-Bau mengatakan di Sulawesi Tenggara petugas yang diturunkan sekira 1.400 orang lebih dan telah dilatih dengan intens selama beberapa hari. Jadi ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemutakhiran rumah tangga. Nah itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 Mei. Dari pemutakhiran itu kita ambil sampel. Ya, sebanyak 16 rumah tangga di setiap wilayah kerja petugas. Nah itu akan dikunjungi ulang tanggal 1 sampai 30 Juni. Nah pada tanggal 1 sampai 30 Juni inilah wawancaranya dilakukan secara mendalam, kurang lebih 83 pertanyaan. Agnes berharap keluarga yang menjadi sampel dapat kooperatif dan memberikan jawaban dengan jujur dan akan dijamin kerahasiaannya. Jawaban yang diberikan sangat berguna bagi pemerintah karena menentukan arah pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kami meminta kepada Bapak Ibu yang terpilih sebagai sampel SP 2020 lanjutan ini bersedia menerima petugas kami. Ya, petugas kami itu lengkap atributnya, dia mengenakan rompi, ada kartu pengenal dan juga surat tugas. Dan jawaban Bapak Ibu ini sangat berguna bagi pemerintah karena menentukan arah pembangunan Indonesia selanjutnya, ya, menuju Indonesia maju. Demikian juga di Sulawesi Tenggara. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPS Bau-Bau, Toedi Martinus Leico mengatakan, khusus di Kota Bau-Bau, petugas yang diturunkan berjumlah 87 orang, masing-masing 60 petugas pendata lapangan atau PPL, 20 orang koordinator tim atau Kortim, dan 7 orang koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Dikbud Kota Bau-Bau menggelar festival marching band tingkat pelajar sekepulauan Buton sebagai salah satu rangkaian peringatan Hardiknas 2022. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Artinya bisa kita melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan festival marching band ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau menggelar festival marching band tingkat pelajar sekepulauan Buton pada Sabtu 14 Mei 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2022. Kepala Dikbud Bau-Bau, Laode Asot mengatakan, selain sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hardiknas, festival marching band ini sengaja digelar untuk menggairahkan kembali aktivitas marching band yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Festival ini, kata Aswat, diselenggarakan Dikbud Bau-Bau bekerja sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, MKKS, SMP, SD, dan Taman Kanak-Kanak. Memang akibat karena COVID ini kan ber3 tahun, memang tidak ada aktivitas in marching band. Sehingga marching band di sekolah-sekolah ini semua standby ada di kantor di sekolah masing-masing. Nah tahun ini seiring dengan menurunnya
COVID-19 atau saat ini per 9 Mei Kota Bau berada di level 2. Artinya bisa kita melakukan kegiatan dengan protokol kesehatannya ketat. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan Festival Marching Band ini pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Semula kata Aswad, festival yang baru pertama kali digelar Dikbud Bau-Bau ini hanya untuk internal Pemkot Bau-Bau. Namun kemudian berkembang sehingga pihaknya mengundang pula partisipasi sekolah dari kabupaten sekitar. Aswad mengatakan festival ini dimulai pada Sabtu pagi dengan rute yakni start dari alun-alun Kota Mara dan finish di rumah jabatan wali kota. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dikbud Kota Bau-Bau mengundang pelajar sekolah di wilayah perbatasan menjadi peserta upacara peringatan Hardiknas 2022. Badan Pusat Statistik BPS kembali melanjutkan sensus penduduk pada 15 Mei hingga 30 Juni 2022. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.